Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan, Allah yang maha baik, yang telah mengaruniakan kesehatan, kekuatan, dan masih mempercayakan nafas hidup bagi kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, kami bersyukur, memuji, memuliakan Engkau. Pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, tuntun kami, mampukan kami untuk memahami lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kampanye Setan yang Terakhir. Ayat intinya diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak bangkit antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Keterangannya, musuh itu sedang bersiap-siap untuk melancarkan kampanyenya yang terakhir melawan gereja. Ia menyembunyikan dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga tak kelihatan, supaya banyak orang tidak percaya bahwa ia ada. Sedikit banyaknya mereka dapat diyakinkan dengan kuasa dan kegiatannya yang mengherankan. Manusia adalah tawanan setan dan biasanya cenderung menuruti anjurannya dan melakukan bujukannya. Di dalam dirinya sendiri, ia tidak mempunyai kuasa untuk melawan penolakan yang tegas kepada kejahatan. Hanyalah apabila Kristus tinggal di dalam dia oleh iman yang hidup, manusia dapat tampil menghadapi musuh yang sangat mengerikan itu. Setiap sarana pertahanan yang lain sia-sia sama sekali. Hanyalah melalui Kristus kuasa setan dapat dibatasi. Inilah kebenaran yang tepat pada waktunya yang harus dimengerti oleh semua orang. Setan sibuk setiap saat ke sana kemari, berjalan naik turun di bumi, mencari siapa yang dapat ditelannya. Tetapi doa iman yang tekun akan menggagalkan usaha-usahanya yang paling kuat sekalipun. Setan mengharapkan untuk melibatkan umat Allah yang sisa dalam kebinasaan umum yang berlaku di atas bumi. Sementara kedatangan Kristus semakin dekat, ia akan lebih giat dan lebih giat dalam usahanya untuk menjungkirkan mereka. Para pria dan wanita akan bangkit dan mengaku memiliki terang baru atau kenyataan baru yang kecenderungannya hendak menggoncangkan iman dengan tanda petunjuk yang lama. Ajaran-ajaran mereka tidak tahan diuji dengan firman Allah, namun jiwa-jiwa akan tertipu. Laporan-laporan palsu akan disiarkan dan akan ada yang terperangkap di sini. Kita tidak akan dapat berjaga-jaga dengan sempurna terhadap setiap bentuk kesalahan, sebab setan terus-menerus berusaha menyeret manusia dari kebenaran. Ada orang yang tidak teguh dalam tabiat. Mereka sama seperti bola yang terbuat dari dempul dan dapat diremas sampai berbentuk seperti yang dikehendaki. Kelemahan, tidak berpendirian, dan tidak tepat guna harus dikalahkan. Ada kegigihan dalam tabiat Kristen yang sejati yang tidak dapat diubahkan atau dikurangi oleh keadaan-keadaan yang merugikan. Manusia harus memiliki tulang punggung moral, kejujuran yang tidak dapat digagahi, dipaksa atau ditakut-takuti. Allah telah menetapkan batas yang tak dapat diliwati setan. Iman kita yang paling kudus itulah perintang ini. Dan kalau kita membangun diri kita sendiri dengan iman, maka kita akan selamat dalam pemeliharaan yang maha kuasa. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita
setan dan segala kuasanya dengan segala kemampuannya akan terus berusaha menyesatkan sebanyak-banyak mungkin umat-umat Tuhan untuk ikut dibinasakan bersama-sama dengan dia. Tetapi pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan jelas mengatakan bahwa doa iman yang tekun akan menggagalkan usaha-usaha yang paling kuat sekalipun. Pagi hari ini, mari kita dengan pertolongan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi berserah, berdoa dengan tekun, memohon kuat kuasa Tuhan. Kuasa kebenaran Kristus yang telah menang itu akan menjadi bagian kita. Walaupun setan dan agen-agennya berusaha untuk menggagalkan, menjatuhkan kita, maka dengan pertolongan Tuhan kita akan menang, karena dialah yang menyanggupkan kita menang. Kita semua yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik yang bersemayam dalam tata surga. Kami menyadari keterbatasan kekurangan kami. Kami menyadari bahwa kami tidak akan sanggup menang tanpa kuasa-Mu ya Tuhan. Untuk itu bantu kami untuk terus berserah dalam doa pribadi kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa datang lebih dekat kepadamu dengan lebih tekun lagi, menyerahkan hidup kami dalam kendali kuasa-Mu. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kami rindu, kami semua bisa dikaruniakan kekuatan, kesanggupan, iman yang kuat, roh hujan akhir dan terlebih khusus meterai Allah yang hidup. Dalam kondisi apapun yang Engkau izinkan kami alami, kami bisa terus mengandalkan Engkau dan merasakan indahnya berjalan bersama-sama dengan Engkau. Diberkatilah kami semua umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kesetiaan, kemampuan untuk terus datang lebih dekat kepadamu. Apabila ada umat-umat Tuhan yang sedang bergumul saat ini dalam menghadapi sakit penyakit atau pergumulan apapun yang sedang dihadapi, kiranya jamahan tangan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami semua, keluarga besar kami, bahkan seluruh umat-umat Tuhan, kami semua bisa siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.